Bapak Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, kita dan keluarga kita suatu hari nanti akan mendapatkan syafaat. Yang saya hormati, saat ini kondisi keselamatan jalan masih sangat memprihatinkan. Angka kecelakaan yang kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan 90% faktor penyebabnya adalah perilaku berlalu lintas dari pengguna jalan yang tidak tertib dan disiplin. Dari data Kepolisian Republik Indonesia, setiap 1 jam itu terdapat 2-3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Tentunya hal ini sudah semestinya menjadi perhatian kita semua, stakeholder terkait, dan salah satunya penanaman pengetahuan dan edukasi dasar tentang tata cara berlalu lintas di jalan dengan selamat perlu dilakukan lebih intens lagi dan dimulai sejak anak usia dini serta berkelanjutan, sehingga kedepannya diharapkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam berlalu lintas yang selamat dapat menjadi budaya, sehingga akan menumbuhkan kepedulian dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mengajak pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung program keselamatan jalan dan mematuhi aturan lalu lintas. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini melalui BPTD kelas 2 Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sadar lalu lintas usia dini atau SALUD yang dikemas dengan cara yang menyenangkan, fun, melalui gerak lagu dan permainan, sehingga nantinya para peserta diharapkan dapat memahami materi keselamatan yang disampaikan dengan baik. Bapak Sekda yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta. Kegiatan ini diharapkan BPTD kelas 2 Kepulauan Riau dapat di Kota Tanjung Pinang, terutama sekolah-sekolah yang sudah dilakukan pembinaan teknis SALUD. Seminar untuk refreshment kepada guru-guru, pemberian bantuan teknis berupa alat peraga kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Iwan Budiono, Kepala Subdirektorat 2, 3. Terima kasih Bapak. Makasih. Ayo sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucap. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan sambutan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Agenda sebelumnya juga yang memang kami sudah lakukan bersama Pak Amri, bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, akhir-akhir ini di Tanjung Pinang kecelakaan itu meningkat sekitar 30-40% kecelakaan berlalu lintas dan mengakibatkan korban jiwa. Tentu kondisi seperti ini harus kita segera tangani, bukan lagi antisipasi. Harus segera kita tangani dan juga kita mitigasi untuk tidak berulang ke depan. Betul yang disampaikan itu tentu berdasarkan penelitian oleh Pak Iwan, lebih 90% ya, faktor kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan oleh faktor kelalaian manusia. Nah, karena itu kami sangat menyambut baik acara yang dilaksanakan hari ini, terutama untuk adik-adik PAUD. Karena masa-masa PAUD ini ketika kita introduksi atau integrasi dengan sesuatu yang menarik, itu akan terkesan sampai dia dewasa. Saya sendiri masih ingat betul ketika saya masih kecil pakai sepeda yang model begini jatuh dan satu kuku kaki saya copot. Itu umur saya mungkin sekitar 4 tahun. Saya diingatkan oleh kakek almarhum, beliau sampaikan, nanti
suatu saat kau akan ingat ini sampai tua, katanya. Kalimat itu sampai sekarang terngiang-ngiang oleh saya. Tapi tentu sesuatu yang memang memiliki kesan mendalam bagi kita. Kalau yang lain saya nggak ingat, tapi yang sesuatu memiliki kesan mendalam. Salah duanya, kalau tadi salah satu, salah duanya saya juga umur kelas 1 SD pernah manjat pohon jambu, jatuh kena ini kalau kita bilang untuk apa aja. Di sini ada jahitan, 9 jahitan. Itu juga sesuatu yang mendalam yang tidak bakal saya lupa. Tentu saya berharap kegiatan hari ini kalau kita bisa masuk ke dalam adik-adik secara mendalam, dikasih sepeda. Nah, bapak sekarang atau abang lah ya, biar kelihatan agak muda sedikit ya. Om lah om. Om akan kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Nanti Om kasih uang jajan, tapi jajannya yang baik, bukan jajan permen, tak boleh, ya. Jajannya yang baik, yang sehat. Nah, nanti Om kasih pertanyaan. Kecelakaan lalu lintas ini dibutuhkan dari keluarga, Bapak Ibu. Saya kenapa bersemangat kalau cerita lalu lintas ini? Karena saya, ibu-ibu, saya pernah merasakan kehilangan anak gara-gara kecelakaan lalu lintas. Jadi saya tidak mau sakit yang berbekas sampai sekarang itu juga ibu-ibu rasakan. Nah, tentu apa pengalaman mungkin yang bisa saya berbagi kepada ibu-ibu itu sejalan dengan kampanye pemerintah Kota Tanjung Pinang. Setiap jam 9 malam cek anak kita di mana berada. Wajib cek anak kita di mana berada. Telepon, itu salah satu upaya. Pantau di mana anak kita setiap malam. Kalau lewat dari jam 9 malam, jam 10 malam kita harus mencari anak kita. Itu salah satu upaya yang mungkin bisa kita lakukan bersama dalam rangka menjaga jangan sampai mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di anak-anak kita. Karena tingkat ketika di atas jam 9 malam tuh banyak hal yang bisa terjadi. Kecelakaan lalu lintas, mungkin data statistik juga banyak kecelakaan yang terjadi di jam-jam seperti itu. Kemudian mohon maaf Bu, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa saya ceritakan ya. Narkoba dan segala macam itu memang jam-jam rawan seperti tadi yang mengharuskan kita orang tua untuk care dengan anak-anak kita. Siapa yang tahu ada berapa warna lampu lalu lintas? Tunggu. Satu orang siapa yang berani maju? Satu yang di depan. Nah, coba adik yang giginya tak ada, sini adik. Nah, ayo. Satu. Sebutkan 3. Merah, kuning, hijau. Nah, kalau merah, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Nah, kalau merah, kalau kita naik motor gimana? Kalau merah berhenti kendaraan. Hebat. Terus kalau kuning? Kuning hijau untuk jalan. Hati-hati. Kalau hijau? Jalan. Tepuk tangan. Buat adik kita dapat 100.000. Kalau adik tanyanya yang udah kelas berapa dek? Kelas 3 SD. Nah, pertanyaannya agak susah sih. Salah dulu. Pintar ya. Kalau adik kenal dengan Pak PJ Wali Kota? Nah, siapa namanya? Pak PJ Wali Kota, penjabat Wali Kota. Ya, kalau Wali Kota tak bisa tadi sebutkan 2 pahlawan nasional dari Tanjung Pinang. Yang tadi siapa tuh? Raja? Raja Haji Fisabilillah. Satu lagi? Raja yang ngarang bahasa Indonesia? Gurindam 12 siapa? Raja ini namanya salut. Siapa yang tahu kepanjangan dari salut?
Nah, silakan, yang ngacung duluan. Tuh, yang duluan tuh. Salut. Tepuk tangan 100.000. Nah, jajan yang baik ya. Kita boleh jajan permen. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lain tadi kami juga berbincang bagaimana adik-adik kita yang memang belum pantas untuk memiliki atau membawa kendaraan, tetapi faktanya membawa kendaraan ke sekolah. Ini juga menjadi PR kita bersama untuk kita kaji bersama bagaimana upaya untuk menyediakan transportasi massal yang representatif bagi adik-adik kita sebagai sarana untuk menuju ke sekolah. Dengan menggunakan untuk anak usia dini yang diselenggarakan oleh BPTD Kepulauan Riau Kementerian Perhubungan secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Wabillahi taufik. Oke, sekali lagi ya abang ya. Saat tangannya dikembali sayang. Yuk, semangat ya tangannya. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ini semangatku. Mana semangatmu? Iya, selamat menjalankan tugas untuk Pak Sekda. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran. Kurang kenceng. Atas nama Oke, sebentar ya adik-adik ya. Kita mau ada konversi pers dulu, Bapak. Pak Sekdanya ada wawancara terlebih dahulu ya. Karena sudah memilih Tanjung Pinang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi berkendara atau berkeselamatan berlintas. Tentu ini sejalan ya memang dengan beberapa kegiatan kita sebelumnya, menindaklanjuti terkait meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjung Pinang. Kemarin kita juga sudah sosialisasi di anak-anak SMA. Sejalan juga dari pihak kepolisian sudah melaksanakan operasi atau razia ya yang selama 14 hari, dan kali ini dari BPTD karena 90% dari kecelakaan itu akibat kelalaian, mengingatkan dari sejak usia dini anak-anak tentang berkeselamatan dalam lalu lintas. Dengan adanya peningkatan kecelakaan di Kota Tanjung Pinang juga adakah perda atau aturan baru yang akan kita terapkan ke depan? Sebenarnya untuk mengatasi suatu masalah yang sering saya sampaikan, tentu kita mengidentifikasi kan kenapa tingginya angka kecelakaan. Nah, ketingginya angka kecelakaan tadi adalah akibat kelalaian manusia. Karena itu obatnya yang kita siapkan adalah bagaimana mengingatkan teman-teman kita. Kalau aturan sudah cukup jelas bahwa berkendara itu harus menggunakan helm standar, itu semua sudah ada. Mungkin kalau anak sekolah kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah tadi kita harus memikirkan secara mendalam bagaimana menyiapkan transportasi massal yang representatif. Perda ada perwaktu, nanti akan kita mengingatkan kembali lagi dalam surat edaran. Mungkin besok kita akan mengadakan rapat dengan seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan beberapa hal. Pertama, surat edaran tadi terkait jam operasional tempat hiburan malam. Kedua adalah ketersediaan hal-hal penting ya, seperti PLN, kita mau cek bagaimana kesiapannya. Kemudian LPG 3 kilo, BBM, sembako, bapakku, dan beberapa hal lain yang akan kita coba cek supaya mengantisipasi tidak menimbulkan kelangkaan di bulan Ramadan. Baru besok kita lakukan apa? Untuk operasional sendiri kita gimana Pak? Jam operasional? Jam operasional sekali lagi itu sebenarnya sudah seperti sebelum-sebelumnya karena perwakunya di 2019. 5 hari pertama belum. 5 hari dalam bulan suci Ramadan tidak boleh buka sama sekali. 2 hari pertama, 2 hari terakhir, 1 nuzulul Quran. Nah, yang lain menyesuaikan semua nanti tercantum di dalam SE dan perwakuan. Apa SE-nya keluar Pak? SE-nya sebenarnya SE itu mungkin 1-2 hari, tapi sekali lagi isinya adalah mensalin ulang dan mengingatkan isi perwakuan dan perda. Hari ini kenapa nih? Ya tentu saja anak usia dini kan memorinya memori emas ya, serapan-serapannya sangat baik. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, kita pasti apa yang diingat dari kecil ini, dari dini ya. Wah, itu nama hati sih. Jadi kita akan mengingat terus sampai nanti kita tua nanti. Nah, saya mengingatkan sebenarnya inisiasi dari kegiatan ini
dengan angka tingkat kecelakaan yang cukup tinggi di Kota Tanjung Pinang. Satu minggu ini kita mengadakan rencana keselamatan. Kemarin kita sudah melakukan penindakan hukum. Hari ini kita salut, terus besok kita untuk anak-anak SMP. Nah, hari Kamisnya kita kepada driver-driver angkot dan driver-driver perusahaan. Jadi kita jemput bola nanti ke perusahaan-perusahaan besar. Setelah itu hari Jumatnya kita akan ada FGD, di mana FGD itu akan hadir para pemangku untuk kebijakan tingkat nasional, para dari Kementerian Perhubungan, lintas driver. Nah, coba perhatikan lampu lalu lintas itu. Tiap warna yang menyala ada artinya. Kalau lampu berwarna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Sedangkan hijau artinya kendaraan. Pada para pengemudi, seluruh lapisan masyarakat dalam satu minggu ini kita gelar aksi keselamatan. Saya tidak sendiri, ada Dinas Perhubungan Provinsi, ada dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota, Jasara Harja, dari kepolisian, ini dari Dinas Pendidikan, kami juga bantuannya Bapak, ada dari terima kasih pada Ketua Yayasan. Jadi kita di sini semuanya sinergi, kolaborasi bersama-sama untuk menekan angka kecelakaan. 2025 insya Allah kita akan ada di beberapa wilayah di seluruh Kepulauan Riau. Jadi bukan hanya Tanjung Pinang saja, seluruhnya dapat. Kabupaten Kota. Oke. Materi kita juga ada lomba-lomba ya. Udah siap untuk mengikuti materi adik-adik? Mana suaranya udah siap? Oh. Dua SD ya? Sama? Oh sama TK, nyantai kali kau jam TK. Ipin beli kembang lili. Cakep. Kami datang jauh dari Jakarta untuk ketemu kalian yang paten kali. Tepuk tangan. Hah? Sudah habis? Oh, Alhamdulillah. Oke. Habis. Jangan tidur ya. Ada di zebra cross yang warnanya hitam bu, putih. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid wal adabi wal akhirah. Pertanyaan pertama. Bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. Angkat tangan, berdiri, langsung berdiri. Oke. Baris pertama ya, Baris pertama. Ini kakak udah dapat. Oke. Indra. Untuk menurunkan penumpang. Angkat tangan maju ke depan. Oke. Kalau kendaraan umum berhenti, kalau bis atau mobil berhenti, nama tempat berhentinya apa? Maju sayang, maju, langsung angkat tangan maju. Oke. Namanya? Alika. Kalau bus berhenti, tempat berhentiannya namanya? Halte. Yeah. Lintas ada berapa warna? Ini kak. Ini tadi yang angkat tangan duluan. Sekali lagi. Ini duluan nih tadi. Lampu warna merah. Fungsinya buat apa? Maju.
Priscilla. Siapa? Priscilla. Jawabannya apa? Berhenti. Betul. Untuk apa? Oke, yang jawab coklat ini yang duluan. Ayo sini. Amira. Jawabannya apa? Menyeberang. Zebra cross digunakan untuk Menyeberang. Betul. Oke. Satu lagi ya, baris 5 siap-siap. Salam ya. Oke. Udah dapat satu perempuan. Kelas berapa deh? Oh kelas 5. Kalau kelas 5 pertanyaan udah agak sulit ya. Bahasa lagi kan sulit ya. Udah agak. Duduk dulu nak. Iya, nanti ada lagi ya. Sabar, ada lagi. Oke. Santai relax. Kalau adek naik motor bersama orang tua itu menggunakan apa? Helm SNI. Dalam SNI ya, berarti udah tahu ya. Kepanjangan dari SNI itu apa? Itu pertanyaannya. Boleh duduk dulu sayang. Nanti kalau nggak terbit kakak nggak jadi. Tangannya turun dulu. Nanti kalau nggak diturun dulu kakak nggak mulai ya. Oke. Nanti kakak-kakaknya lihat ya. 1, 2, 3. Yang mana? Oke, itu. Oke, duduk. Ayo. Ome udah dapat ya. Ome udah pilih ya. Ada lagi. Masih banyak. Tenang. Mundur dulu. Lahir ada sepeda motor di rumah? Oh, belum. Oke, siap dengan pertanyaan? Apa warna lampu merah yang menyatakan jalan? Hijau. Betul? Betul. 1, 2, 3. Ya masih ada lagi Kak Ulia hadiahnya. Oke, ini kita udah siang banget, ini udah panas sih. Boleh dapetin bapak, ibu, kakak, dan juga abang. Jadi diingat-ingat pesannya ya. Kalau mau nyebrang, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi. Kalau sudah pasti aman, baru boleh nyebrang ya. Dan juga menggunakan baju yang berwarna terang.